Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan respons tegas terhadap sindiran sejumlah media asing yang mengomentari penggunaan pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Menjelang laga penting kontra Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick menegaskan bahwa Indonesia tak perlu malu karena para pemain yang dinaturalisasi memiliki garis keturunan Indonesia. Awalnya, Erick menanggapi santai penggunaan pemain naturalisasi oleh Timnas Cina yang akan menjadi lawan Indonesia pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Ya, tidak ada apa-apa, Timnas Cina pakai pemain naturalisasi. Karena memang selama itu aturannya FIFA ada, itu hal yang lumrah, ujar Erick di Bali, Jumat, 30 Mei 2025. Namun, ketika menanggapi sorotan media asing terhadap naturalisasi pemain di Timnas Indonesia, mantan Presiden Inter Milan itu menyampaikan kebanggaannya. Ia menekankan bahwa proses naturalisasi di Indonesia berbeda karena melibatkan pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia, bukan sekadar formalitas paspor. Beda dengan negara-negara lain yang selalu, misalnya, mendiskreditkan Timnas Indonesia. Mereka melakukan naturalisasi, tapi tidak ada darahnya. Kalau kita, jelas ada darah kita. Itu yang kita patut bangga, tegas Erick. Jadi kalau tim nasional lain, negara lain bicara soal Indonesia, biarkan saja. Mestinya mereka yang lebih malu. Kenapa? Karena mereka menaturalisasi pemain yang tidak punya darah mereka sendiri. Pertandingan melawan Cina menjadi bagian dari 2 laga penting Timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menjamu Cina di Jakarta pada 5 Juni 2025, skuad Garuda akan bertandang ke Jepang 5 hari kemudian, tepatnya pada 10 Juni. 2 laga ini sangat krusial dalam menentukan kelanjutan langkah Timnas Indonesia. Saat ini, pasukan Patrick Kluivert menempati posisi keempat dengan raihan 9 poin dari 8 pertandingan. Peluang untuk lolos langsung ke putaran keempat masih terbuka, meski persaingan sangat ketat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berharap Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan saat menghadapi Cina dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami fokus lawan Cina dulu, kata Erick saat pengundian turnamen Piala AFF U23 di Jimbaran, Bali, Jumat 30 Mei. Erick menekankan pentingnya meraih 3 poin di kandang pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Kalau kalah, perjuangan untuk lolos ke babak playoff akan berat. Target kami minimal peringkat 3 atau 4 supaya bisa lanjut ke playoff, ujarnya. Menteri BUMN ini juga menegaskan fokus tim saat ini hanya pada 1 laga, yakni melawan Cina, tanpa memikirkan pertandingan berikutnya melawan Jepang. Mengenai pemain naturalisasi yang memperkuat Cina, Erick menganggap hal itu lumrah di dunia sepak bola modern. Indonesia sendiri memiliki pemain naturalisasi dengan darah Indonesia. Namun, ia menyoroti beberapa negara yang menaturalisasi pemain tanpa hubungan darah. Seharusnya mereka malu karena menaturalisasi pemain yang tidak punya darah negaranya, ungkap Erick. Saat ini, Timnas Indonesia tengah menjalani pemusatan latihan di Bali United Training Center, Gianyar, sejak 26 Mei dan dijadwalkan selesai 31 Mei, di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert. Laga melawan Cina di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, pada 5 Juni menjadi pertandingan krusial, mengingat pada pertemuan sebelumnya Indonesia kalah 1-2 di Qingdao, Cina, Oktober 2024. Kini, Indonesia berada di posisi keempat dengan 9 poin di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan Cina berada di dasar klasemen setelah kalah dalam 2 laga terakhir dari Australia dan Arab Saudi.
Timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat bek Sandy Walsh saat melawan Cina dan Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepastian itu terungkap dalam rilis resmi Kita Garuda, Sabtu 31 Mei siang. Bek 30 tahun itu dipastikan tidak bergabung dengan skuad Timnas Indonesia karena menjalani proses pemulihan cedera. Salah satu pemain dari skuad Garuda yaitu Sandy Walsh harus absen sebab sedang dalam kondisi yang tidak fit pada saat ini. Bek sayap kita dipastikan tidak akan bergabung bersama tim, tulis pernyataan Kita Garuda. Sandy mengalami cedera saat laga Yokohama Marinos melawan Vissel Kobe pada 21 Mei lalu. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert masih berharap Sandy bisa hadir ke pemusatan latihan di Bali. Namun, kini Sandy dipastikan absen. Sandy Walsh bukan satu-satunya pemain yang tidak bergabung dengan skuad Timnas Indonesia. Sebelumnya, tim Garuda juga kehilangan Ragnar Oratmangoen karena cedera dan Eliano Reigers yang harus mendampingi sang istri. Khusus untuk laga Timnas Indonesia versus Cina di Stadion Utama GBK, Jakarta, 5 Juni, Kluivert juga tidak bisa memainkan kiper Martin Paes dan Marcelino Ferdinand karena akumulasi kartu. Sementara bek Jordi Amat sudah bisa bergabung dengan latihan Timnas Indonesia. Pemain keturunan Spanyol itu sudah menjalani latihan pada Jumat 30 Mei. Di sisi lain, kabar baik datang dari Jordi Amat. Setelah absen dalam beberapa sesi latihan karena radang tenggorokan akut yang disertai batuk ringan, Jordi akhirnya kembali bergabung dalam sesi latihan pada Jumat 30 Mei 2025, tulis Kita Garuda. Timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Utama GBK, Jakarta, Kamis 5 Juni, pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan wajib diraih tim Merah Putih untuk memastikan satu tiket ke babak keempat. Setelah itu Indonesia akan bertandang ke Suita untuk melawan Timnas Jepang pada 10 Juni.